Oke, jadi ini pertemuan kedua untuk Internet Server Administration. Jadi hari ini saya tidak di kampus, kuliah akan saya recording. Oke, jadi langsung saja. Minggu lalu mungkin kita sudah ngomong tentang konsep server, perbedaan antara desktop dan server secara hardware atau software. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang judulnya adalah virtualisasi. Oke, jadi saya langsung aja. Jadi yang namanya konsep virtualisasi. Oke, jadi virtualisasi ini adalah sebuah konsep yang mungkin baru muncul, intinya baru ngetren juga di tahun 2010-an ke atas. Ya, jadi kalau saya cerita ke belakang, ketika saya mengambil mata kuliah Internet Server Administration ini, eh, sebelumnya nggak ada yang namanya VirtualBox, nggak ada yang namanya VMware. Jadi eh, yang dilakukan di kuliah adalah kita install dual boot seperti itu. Jadi di laptop saya harus install Windows Server atau Linux Ubuntu seperti itu supaya saya bisa menjalankan di platform yang berbeda. Nah, eh, nggak enaknya adalah ketika saya melakukan itu, belum tentu driver hardware yang saya miliki itu dibuat di operating system yang saya install. Jadi biasanya yang agak rewel adalah Windows Server. Ya, jadi terkadang untuk server itu hanya dibuat drivernya untuk yang hardware server. Jadi kalau Intel ya hanya Intel server board seperti itu. Jadi kalau misalkan motherboard kita Intel desktop, kita install Windows Server, kadang nggak mau diinstal seperti itu. Itu juga dengan AMD gitu ya. AMD kemarin saya sempat coba Threadripper yang desktop itu saya install Windows Server, ada problem dengan Ethernet controllernya. Jadi agak ribet di situ. Ya, jadi untungnya saat ini sudah ada teknologi yang namanya virtualisasi yang mungkin kalau Anda mengambil mata kuliah cloud computing itu tinggal bermain-main di cloud yang basicnya juga virtualisasi seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu virtualisasi itu konsepnya seperti apa, ya. Jadi eh, kalau saya boleh cerita, ya. Jadi anggaplah ketika kita punya sebuah hardware, ya. Kita misalkan kita punya sebuah hardware, kita punya sebuah server, gitu kan? Katakanlah kita punya prosesornya Intel Xeon, kemudian memorinya saya install 16 GB memori. Kemudian harddisknya katakanlah 8 terabyte HDD. Oke. Nah, misalkan sebuah perusahaan itu menginvestasikan eh, budgetnya untuk sebuah PC server Intel Xeon ini hanya untuk kebutuhan digunakan hanya untuk misalkan web server saja, atau oke lah kita tambahkan ada database server, misalkan dia mengimplementasikan PHP MySQL seperti itu. Nah, jadi kita mesti analisa dulu gitu ya, eh, untuk kebutuhan-kebutuhan dua aplikasi ini, resource yang dibutuhkan berapa besar? Seperti itu. Terus anggaplah kalau misalkan web server, DB server, anggaplah ketika kalian punya PC, kalian install yang namanya XAMPP. Nah, kira-kira dari 16 GB memori ini, yang terpakai berapa persen? Pertanyaannya seperti itu. Di samping OS, ada web server, ada database server.
yang terpakai berapa persen. Seperti itu. Kemudian dari 8 terabyte hard disk yang disediakan, yang kepake berapa? Ya, ketika kita menggunakan operating system berbasis server, itu memorinya akan lebih idle memorinya akan lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita pakai desktop hardware. Nah, jadi saya mungkin bisa mengkalkulasi kira-kira dari 16 GB ini yang kepake mungkin sekitar 3 GB untuk memorinya. Oke, harddisknya mungkin kepakainya cuma 512 GB maksimal, seperti itu. Nah, jadi resource yang terbuang itu akan cukup besar sekali. Jadi ketika kita gunakan harddisk 8 tera gitu ya, kok sisanya sekitar 7,5 terabyte. Sedangkan untuk memori ya, sisanya ada sekitar 13 GB. Yang mana resource ini itu sebetulnya kita bisa gunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi disinilah konsep virtualisasi itu hadir. Gitu ya. Jadi kita mau menggunakan resource-resource yang tersisa ini. Seperti itu. Kita mau melakukan efisiensi terhadap resource-resource ini. Oke. Nah, jadi kembali ke konsep virtualisasi gitu ya. Jadi di konsep virtualisasi ada sebuah terminologi yang namanya host. Ya, di mana host ini adalah mesin secara fisiknya. Oke, mesin secara fisik ini jadi ketika tadi memorinya 16 GB, kemudian storage-nya katakanlah tadi berapa? 8 terabyte. Anggaplah dia juga punya CPU. Ngomonglah CPU-nya 8 core. Seperti ini. Oke. Nah, dari sini untuk hostnya sendiri beroperasi, misalkan kita pakai sistem operasi Windows gitu ya. Hostnya jalankan Windows Server gitu ya. Nah, hostnya sendiri butuh katakanlah sekitar 3 GB tadi. Seperti itu ya, 3 GB dan 512 GB untuk storage-nya. Nah, jadi sisanya itu kita bisa alokasikan gitu ya. Nah, jadi di dalamnya ini nanti kita bisa buat yang namanya virtual machine. Gitu ya. Virtual machine. Kenapa disebut virtual machine gitu ya? Mungkin ada beberapa hypervisor yang ngomong namanya adalah Guest machine. Ya, sama. Gitu ya. Disebut virtual machine karena fisiknya itu numpang, nggak ada fisiknya, gitu ya, numpang ke mesin yang lain, seperti itu. Nah, di virtual machine ini, itu kita bisa alokasikan. Oke, kita bisa alokasikan mungkin CPU-nya kita berikan 1 core. Kemudian memorinya saya berikan 2 GB. Harddisknya saya berikan 1 terabyte. Seperti ini. Dan ini di dalamnya nanti kita bisa install operating system sendiri. Ya, jadi misalnya tadi yang hostnya ini Windows, ya di dalamnya mungkin kita bisa install Ubuntu. Seperti itu. Di mana juga nanti nggak cuma satu VM yang bisa kita install, gitu ya. Nggak cuma satu VM, mungkin kita bisa install VM yang lainnya dengan spesifikasi yang berbeda. Oh, misalkan di sini butuh agak kuat, 2 core, memorinya 4 GB, RAM-nya, storage-nya 2 terabyte. Seperti ini. Misalkan kita install Win 10 misalkan seperti itu. Ya, jadi kita bisa buat seperti itu. Jadi idenya adalah membagi resource-nya. Oke. Nah,
Kemudian implementasinya pakai apa gitu ya. Jadi modelnya ada dua macam gitu ya. Jadi ngomongnya adalah aplikasi untuk VM-nya gitu ya. Ada yang ngomong hypervisornya gitu ya. Aplikasi virtualisasi. Ya, aplikasi yang digunakan untuk virtualisasi. Dari sini saya bisa bagi jadi dua gitu ya. Jadi kalau berdasarkan bahasa saya gitu ya, mungkin ada aplikasi yang dia berbasis desktop. Artinya harus menumpang ke operating system berbasis desktop yang lainnya. Contoh numpang di Windows atau numpang di Ubuntu seperti itu. Yang kedua ada yang berbasis memang dikembangkan untuk virtualisasi. Ya, orang-orang mungkin nyebutnya adalah bare metal seperti itu. Oh sorry, bukan bare metal, hypervisor, gitu ya. Nah, jadi yang berbasis desktop mungkin kita akan mengenal yang namanya uh, Oracle Virtual Box. Kemudian ada yang namanya VMware Workstation. Kemudian kalau di Mac OS ada yang namanya VMware namanya adalah saya lupa tiba-tiba. VMware Fusion. Ya, seperti itu. Nah, ini yang biasanya ada di desktop base gitu ya. Nah, kalau di punya Microsoft itu ada Microsoft Hyper-V juga seperti itu. Ya, jadi biasanya ini digunakan untuk development. Gitu ya. Jadi kita bikin VM-nya di desktop gitu ya. Kemudian setelah jadi nanti kita bisa pindahkan ke hypervisor. Gitu ya. Nah, hypervisor sendiri itu ada yang namanya VMware ESXi, ada lagi yang namanya Proxmox, itu di Linux base. Kemudian ada lagi Hyper-V, ya Hyper-V punya Microsoft, seperti itu. Nah, jadi ini untuk production. Meskipun kalau kita mau development di production pun juga bisa gitu, tapi jangan seperti itu ya. Oke, nah jadi ini konsepnya dulu. Nah, jadi ini aplikasinya dulu ya, aplikasinya. Nah, untuk melakukan virtualisasi gitu ya, hardware-nya bagaimana gitu ya. Nah, terkait dengan hardware-nya, oke, terkait dengan hardware-nya, ada ya kalau kita ngomong-ngomong virtualisasi sejak tahun 2011, saya sudah mencoba melakukan virtualisasi di laptop saya yang basicnya Core 2 Duo. Jadi sebelum Intel Core itu sudah bisa memungkinkan kita untuk melakukan virtualisasi, gitu ya. Nah, syaratnya untuk melakukan virtualisasi, ya, prosesornya harus support virtualisasi. Ya, prosesornya harus mensupport virtualisasi. Jadi contoh kalau di Intel itu ada namanya Intel VT VTX kalau nggak salah. VTX atau
VTD. Di setiap motherboard ya itu mungkin berbeda terminologinya. Ya, jadi ini harus diaktifkan. Ya, defaultnya mungkin ada yang sudah aktif, ada yang defaultnya non-aktif. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau di AMD yang saya pernah tahu namanya adalah AMD V. Ini juga harus diaktifkan. Ya, jadi kalau tidak diaktifkan, biasanya ketika mau menjalankan VM-nya itu nggak mau jalan, gitu ya. Jadi Anda harus masuk ke BIOS dulu, harus diaktifkan dulu fitur ini, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya nggak terlalu ribet, gitu ya. Cuman tinggal eh, prosesornya support atau enggak, gitu ya. Pak, kalau prosesor saya Intel Celeron bisa nggak? Nah, coba dicek aja. Ya, coba dicek ada supportnya atau nggak. Saya nggak ngapalin eh, prosesor-prosesor apa yang mensupport seperti itu. Ya. Kemudian alokasi memori, gitu ya, memori atau RAM. Jadi kalau kita mau melakukan virtualisasi, kita nanti juga akan perlu ngebagi memori kita, memori fisik kita ke VM-VM yang kita buat. Ya, jadi pastikan memori yang Anda punya itu cukup besar untuk dibagikan. Ya, jangan sampai kalau misalkan saya sudah punya laptop nih, memorinya 8 GB. Oke, dari 8 GB ini kepakainya udah gede banget. Idle-nya udah gede banget, udah ada aplikasi-aplikasi yang keinstall jalan di background itu udah kepake sekitar 7 GB. Sisanya cuma 1 GB gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya, kalau mau ngalokasikan ke VM-nya nanti takutnya nggak cukup seperti itu ya. Jadi untuk kuliah ini mungkin nanti laptop Anda yang bisa di-upgrade, mungkin waktunya upgrade, nambah memori lah. Ya, nggak ada salahnya kalau Anda nambah memori, gitu ya. Pak, kalau misalkan memori saya eh, udah solderan di motherboard bagaimana ya? Itu ceritanya kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu ya. Makanya cobalah kalau kalian mau beli laptop cari yang modular supaya bisa di-upgrade dengan gampang, gitu ya. Nah, selain memori juga alokasi dari HDD. Nah, ini nanti saya akan bahas ketika eh, kita mencoba instalasi seperti itu. Ya, yang tidak kalah penting juga itu adalah alokasi CPU. Ya, alokasi CPU. Nah, sebelum lebih lanjut gitu ya, apa sih keuntungan kita menggunakan virtualisasi gitu ya? Jadi keuntungan virtualisasi sebetulnya kita adalah melakukan efisiensi. Ya, satu adalah efisiensi resource. Ya, resource-nya yang kita efisienkan. Jadi seperti kata saya di awal tadi, resource yang terbuang itu kita bisa manfaatkan, kita bisa bagi-bagi supaya tidak terbuang dengan sia-sia, gitu ya. Yang paling kelihatan adalah efisiensi eh, ini tadi hardware ya, konsumsi daya listrik, gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalkan saya butuh bikin 4 server, saya investasi 4 mesin, ya, masing-masing katakanlah dayanya adalah sekitar 750 watt gitu ya. 750 saya kali 4 jadi berapa? Gitu ya. Saya sudah 3000 watt sendiri. Nah, bayangkan dengan saya punya satu PC saja, satu hardware saja, kepakainya cuma 750. Seperti itu. Disitulah efisiensinya. Ya. Ini yang dari sudut pandang saya gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Karena hardware-nya cuma satu, gitu ya. Hardware-nya cuma satu. Kalau misalkan ada hardware failure, semua servisnya
ikut failure semua. Ya, jadi ada ketergantungan dengan satu hardware yang sama. Seperti itu. Nah, solusinya nanti mungkin bisa dilakukan clustering kayak gitu. Jadi ada failover-nya juga seperti itu. Kita pakai uh, storage area network supaya ada backup-nya di mesin yang lain seperti itu. Ya, itu yang bisa saya gambarkan di sini. Oke. Nah, jadi eh itu teorinya dulu, itu teorinya dulu. Nah, nanti secara implementasi eh kita akan coba habis ini, ya. Nah, implementasinya bagaimana? Ya, implementasinya kita bisa gunakan eh, VMware Workstation, Oracle VirtualBox gitu ya. Kalau saran saya lebih condong ke arah VMware Workstation, ya, karena sejauh ini saya gunakan yang paling stabil adalah VMware Workstation. Oracle VirtualBox still oke, okay. Masih tidak apa-apa. Ya, Hyper-V saya pernah coba ada sedikit keribetan ketika kita mau memanipulasi network, jadi saya tidak menggunakan itu, gitu ya. Oke, okay? Nah, jadi uh, ini contoh ya, contoh saya kebetulan sudah punya Oracle, oh sorry, VMware Workstation ya. Ini saya pakai yang versi 16. Ya, nanti mungkin saya akan coba upgrade ke versi yang lebih baru lagi, gitu ya. Nanti installer mungkin akan saya share lewat grup Discord seperti itu, ya. Nah, jadi ini adalah halaman home, ya. Ini adalah halaman home. eh untuk membuat sebuah virtual machine, kita tinggal klik tombol plus di sini gitu ya. Ada menu utamanya, ada create virtual machine, open kalau misalkan Anda punya VM yang Anda copy dari temennya misalkan seperti itu, Anda bisa langsung copy kemudian Anda buka di sini ya. Yang ketiga di sini ada connect to a remote server. Kita bisa hubungkan desktop kita dengan hypervisor yang fisik uh, untuk production seperti itu. Jadi kita bisa remote dari sini ya. Ini contoh kita akan coba buat sebuah virtual machine di sini. Ya, saya akan klik di sini. Ada wizard yang harus kita ikuti, gitu ya. Jadi kita mau settingan tipikal atau advance. Kemudian saya klik next di sini. Ya, nah di sini ada yang namanya virtual machine hardware compatibility. Oke, nah hardware compatibility maksudnya kayak gimana? Ini kalau saya klik drop down-nya, di sini dia ada beberapa list yang bisa kita pilih. Mulai dari workstation 5 titik sekian, sampai workstation 16 titik sekian. Ya, jadi saya mungkin akan jelaskan seperti ini. Gitu ya. Terkait dengan VMware hardware compatibility. Gitu ya. Nah, katakanlah saya mempunyai sebuah host gitu ya. Saya mempunyai sebuah host, kita sebut dia host A. Oke. Di host A ini saya punya sebuah VM. Ya, anggaplah di sini host A itu workstation-nya workstation 16. Ya. Oke. Nah, di sini
VM-nya itu saya buat dengan compatibility-nya workstation 16. Oke. Nah, kemudian saya juga punya host B. Saya punya host B di sini. Nah, di host B ini ternyata workstation-nya versinya lebih bawah. Gitu ya, workstation-nya workstation 14 misalnya. Ya, workstation 14. Nah, satu ketika saya ingin ngopi file VM ini dari host A ke host yang B. Oke. Nah, kira-kira ketika saya pindahkan di sini VM-nya, VM dengan workstation 16 ini bisa jalan nggak? Pertanyaannya itu. Nah, kita kembali ke sini. Gitu ya. Kita lihat di sini. Ketika saya pilih dia workstation 16, ya, kita bisa lihat kompatibel produknya. Ya, workstation 16 ini dia akan kompatibel dengan Fusion 12 dan workstation 16. Sehingga artinya kalau saya pindahkan dia ke VMware workstation 14, dia nggak akan bisa jalan. Ya, dia akan ngomong, saya tidak kompatibel, versi saya ketinggian, kayak gitu. Nah, jadi ini kalau saya kepingin buat VM yang kompatibel dengan workstation 14, saya harus turunkan nih. Ini kalau saya pilih 15, compatibility-nya masih dengan 16 dan 15. Gitu ya. Supaya kompatibel dengan 14, saya harus pilih minimal 14. Kayak gitu. Kalau saya milih misalkan 10, Pak, gimana? Masih bisa. Seperti itu. 10 masih bisa ke 16 sampai 14 seperti ini. Ya. Nah, hanya saja gitu ya. Kekurangannya apa? Kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan saya select dia di workstation 14, ya. Limitasinya apa? Ya, limitasinya apa? Limitasinya memori 64 GB gitu ya. Prosesornya maksimal 16, network adapter maksimal 10, harddisknya maksimal 8 tera per VM. Seperti itu. Ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan yang 16, nah, yang 16 limitasinya sudah 128 GB memori. Prosesornya 32 seperti itu. Ya. Jadi disitulah perbedaannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan oh ini nanti saya mau deploy di ESXi, Pak. Nah, ESXi-nya versi berapa? ESXi-nya versi 7, Pak. Nah, ESXi versi 7. Workstation 16 itu tidak ada kompatibel dengan ESXi 7. Ya, jadi saya harus select di ESXi 7 seperti ini. Ya, seperti itu. Oke? Nah, jadi di sini coba saya akan select di VMware Workstation 14 karena memori yang akan saya implementasikan tidak akan lebih dari 64 GB gitu ya. Bayangannya seperti itu. Oke. Kemudian di sini mungkin kita bisa langsung select ISO untuk installernya. Gitu ya. Saya bisa langsung select ISO-nya di sini. Cuman biasanya kalau Anda install Windows di sini, halaman berikutnya langsung dimintain serial number. Nah, itu agak ribet kalau kita nggak punya serial number-nya. Jadi, saya select letter. Seperti itu. Ya. Kemudian saya klik next. Ya, di sini dia akan nanya guys operating system apa yang mau kita install, gitu ya. Di sini saya mau install Windows, gitu ya. Saya mau install coba Windows 10, ya, yang 64 bit. Jadi ini kita bisa install sampai Windows 3.1 itu bisa, gitu ya. Jadi kita bisa virtualisasikan di sini. Atau juga Windows XP gitu ya, Windows XP Pak, saya mau butuh install XP, ada aplikasi yang harus jalan di XP. Nah, itu Anda bisa coba install seperti ini, ya. Kemudian di Linux distronya juga udah banyak yang disupport mulai dari Debian, Red Hat, ya, Ubuntu,
sudah ada gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian bisa nggak kita install VMware ESXi di dalam VMware Workstation? Ya bisa aja gitu. Cuman ya, alokasi memori kita harus gede ya seperti itu. Ya, untuk operating system lainnya yang aneh-aneh seperti MS-DOS, FreeBSD itu juga ada supportnya di sini. Nah, jadi saya install Windows 10 64 bit seperti itu. Nah, apa sih pentingnya milih-milih ini gitu ya? Apa pentingnya? Sebetulnya akan eh, ada urusannya di halaman berikutnya, gitu ya. Di sini kita bisa kasih nama mesinnya, VM-nya mau kita kasih nama apa, gitu ya. Eh, kita kasih nama ISA demo, seperti itu. Nah, ini kalau mau pindahin foldernya, boleh, gitu ya. Ini saya biarin default aja. Nah, firmware-nya mau pakai mode BIOS atau UEFI, saya biarin default. Nah, jumlah prosesornya, eh, mau berapa prosesor, eh, PC saya prosesornya satu gitu ya. Kita harus mengaca dulu juga kita cek ke task manager sebetulnya. Nah, coba Anda bisa cek di task manager memori Anda berapa, ya memori Anda berapa. Anda bisa lihat ini di sini memori saya 32 GB, CPU-nya itu ada satu soket, satu CPU, satu keping, core-nya ada 6 di sini. Ya, jadi untuk ngalokasikan di sini, ya saya nggak boleh, wah prosesornya mau saya kasih 4 Pak. Dari mana gitu kan? Hardware-nya nggak ada. Itu nanti akan bikin sistem Anda jadi pusing. VM-nya nanti jadi lelet banget gitu ya. Jadi nggak boleh melebihi yang kita punya gitu ya. Gitu ya. Ya, kemudian jumlah core-nya berapa? Ya, jadi core saya tadi ada 6, tidak boleh melebihi 6. Seperti itu. Jadi kalau mau dikasih 2 core, it's okay. Ya. Kalau ini dua prosesor, 2 core ya jadinya 4. Ya. Oke. Nah, jadi pemilihan operating system tadi itu akan mempengaruhi minimum memori yang disarankan. Jadi secara otomatis kalau kita tadi pilih Windows 10 64 bit, standar minimalnya adalah 2 GB. Ini recommended-nya. Ya. Maksimumnya itu dia ngomong 27,9. Nah, ini jadi dia mengkalkulasi dari penggunaan task manager kita gitu ya. Jadi hardware-nya dikalkulasi juga. Maksimal tidak boleh melebihi 27,9. Ya, jadi kita bisa naikkan gitu ya. Oh Pak, saya 2 giga agak lemot nanti Pak. Ya, saya naikkan jadi 8 giga. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jadi kalau saya masukin 64 ya nggak nggak realistis gitu ya. Ketika nanti dia mau pakai memori, hardware-nya nggak ada. Ya. Oke, saya next. Nah, kemudian network type-nya. Jadi VM yang kita buat nanti akan diassignkan sebuah uh, virtual interface, virtual network interface. Nah, ini nanti pilihannya ada 4 di sini. Ya, nanti saya jelasin setelah wizardnya selesai. Ya, untuk sementara kita select ke NAT saja dulu. Ya, ini biarin default, biarin default. Ya, nah kemudian bikin virtual disk. Nah, virtual disk ini itu adalah hard disk virtual yang digunakan untuk nyimpan operating system virtual yang mau kita buat. Ujung-ujungnya akan disimpan dalam bentuk file di hard disk fisiknya kita. Ya. Jadi kalau belum ada, bikin virtual disk baru. Kalau sudah ada, nanti tinggal select nanti existing seperti itu. Ya. Nah, minimal berapa? Ya, jadi biasanya 60 GB ini minimalnya Windows itu 60 gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada checkbox. Ya, ada checkbox yang tulisannya allocate all disk space now. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Kita kembali ke whiteboard. Oke. Jadi
Di sini allocate all this space now. Gitu ya. Nah, jadi gini. Misalkan saya punya hard disk, itu ukurannya adalah 1 terabyte. Oke. Untuk VM saya alokasikan misalkan 100 gigabyte. Oke. Nah, kalau misalkan allocate all disk space now-nya saya centang, ya. Kalau saya centang, artinya 100 giga ini, misalkan 100 giganya segini, gitu ya. Di hard disk fisik saya, itu akan diblok. Jadi kalau saya lihat dari sudut pandang hostnya, gitu ya, sudut pandang fisiknya, sisa hard disk saya itu tinggal 900 giga. Karena file fisiknya ini sudah full 100 giga, meskipun isinya kosong. Kayak gitu. Itu kalau kita alokasikan. Ya, itu kalau ini dicek. Ya, allocate-nya kalau dicek. Nah, kalau di uncheck bagaimana gitu ya? Kalau di uncheck, anggapannya seperti ini. Kalau kita uncheck, ya, kalau kita uncheck, anggaplah ini tadi 1 tera, kemudian VM-nya saya alokasikan 100. Tetapi kan 100 ini nggak langsung penuh. Di hard disk VM-nya kan nggak langsung penuh. Misalkan kita baru install Windows paling penuhnya cuma 6 giga. Ya, maka sebetulnya dia kasih batas virtual di sini. Dia kasih batas virtual di sini. Batas virtualnya dia berapa? 100 gigabyte. Tapi isinya itu baru keisi 6, Pak. Gitu ya. Maka di sini akan kelihatan 6 GB. Ya, jadi dari sisi hostnya, itu file storage-nya itu masih 6 GB. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan di VMware ESXi gitu ya, terminologinya bukan allocate all disk space now. Mungkin terminologinya kalau cek ini jadinya adalah kayak warna biru tick provisioning. Kalau uncheck itu tin provisioning. Seperti itu. Nah, kapan kita pakai yang mana, Pak? Kayak gitu. Kapan kita pakai yang mana? Jadi, ketika kita production, ya, ketika kita production, sebaiknya kita menggunakan tick provisioning. Apalagi kalau misalnya kita buat VPS yang mengharuskan user itu bayar. Ya, yang mengharuskan user itu bayar. Jadi, misalkan ada beberapa VM gitu ya, ada beberapa VM. Misalkan ada 3 VM gitu ya. Klien pertama tadi 100 giga, klien 2 Anda alokasikan 500 giga. Maka 500 giganya akan langsung diblok segini. Ya. Nah, klien berikutnya itu langganan juga. Ya, langganan juga. Misalkan mau langganan 400 giga gitu ya. Cukup nggak? Sisanya ini itu cuman 400. Nah, jadi dari sistem Anda udah warning, nggak bisa, space-nya nggak cukup. Kayak gitu. Ya, jadi Anda hanya bisa mengalokasikan di sini 400. Ya, yang ini tadi 500. Yang merah tadi
100. Amannya gitu ya. Wah, Pak, tapi kalau kita lagi development, harddisk saya cepat penuh dong, kayak gitu. Ya, nah ketika Anda development, gunakanlah tin provisioning supaya tidak menu-menuin storage Anda. Nah, jadi tin provisioning ini, kalau misalnya tadi dialokasikan 100 ya, isinya baru 6 ya, kedeteknya 6 gitu ya. Kalau kalau misalkan tadi ada yang 500, keisinya baru 50, ya udah penuh. Mungkin batasnya segini gitu ya. Batasnya segini, cuman dia isinya baru segini. Ya. Kemudian yang ungu gitu ya, yang ungu isinya baru 200. Ya, 200 mungkin separuhnya. Batasnya segini gitu ya. Nah, jadi lebih efisien gitu, lebih lebih ininya nggak menu-menuin space. Nah, cuman Pak, bisa nggak kalau misalkan kita production kita pakai tin provisioning? Yo bisa gitu ya. Cuman nanti mungkin ada masalah dan masalah ini pernah terjadi sama saya gitu ya. Jadi secara fisik harddisk ini udah penuh. Misalkan eh, misalkan si merah gitu ya. Jadi harddisk yang ini kondisinya udah penuh nih. Ini udah pakai full ya. Kemudian yang ini udah pakai full. Ternyata saya punya klien lagi gitu ya. Saya punya klien lagi, klien kesekian, itu dia juga udah pakai meskipun dia belum full gitu ya. Nah, pada kondisi itu si merah itu lagi mau expand harddisknya. Jatahnya dia tahunya 100 giga gitu ya. Tetapi ketika dia mekar, misalkan dia udah di 50 gitu ya, dia mau nambah, space fisiknya nggak ada. Itu akan menyebabkan VM ini kayak 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 apa ya? Kayak dia nggak bisa jalan karena secara fisiknya itu nggak ada gitu ya. Dia mau mekar tapi nggak bisa. Nah, di situ kalau Anda pakai di production, klien Anda pasti akan teriak-teriak. Ini serverku nggak bisa diakses kayak gitu. Nah, jadi itu bedanya tick provisioning sama tin provisioning. Ya, seperti itu. Oke, kembali ke aplikasi. Nah, jadi ini nanti silakan Anda ketika Anda coba install, silakan coba dibuat misalkan 5 giga gitu ya. Anda cek bedanya allocate dengan non allocate bedanya seperti apa di file fisiknya, ya. Kemudian di bawahnya itu ada dua radio button, ya, yang isinya adalah yang pertama store virtual disk as a single file, yang kedua adalah split virtual disk into multiple file. Nah, jadi uh, ini sebetulnya untuk memfasilitasi file system Windows yang masih yang lama, yang masih menggunakan FAT32. Ya, jadi di FAT32 itu ada batasan maksimal file yang bisa disimpan oleh drive di Windows. Gitu ya, maksimal adalah 4 GB. Jadi kalau lebih dari 4 GB, biasanya Windows-nya ngomong, saya tidak bisa menyimpan ini, karena maksimalnya 4 GB. Ya, sedangkan kita ngalokasikan di sini adalah 60 GB. Jadi ketika nanti file VM kita itu lebih dari 4 GB, itu dia akan reboot kalau tidak bisa nyimpan. Nah, jadi di situ dia bisa melakukan split jadi beberapa file. Jadi kalau 60 GB, mungkin nanti akan jadi VMDK1, VMDK2, VMDK3, dan seterusnya seperti itu. Sampai totalnya adalah 60 GB. Ya, itu kalau kita split. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan menggunakan file system NTFS, Anda simpan sebagai satu file pun nggak masalah. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya akan split saja. Ya. Next. Ini filenya akan disimpan dalam bentuk VMDK gitu ya. Kalau Anda mau rename silakan. Ya. Sudah selesai. Finish. Ya. Nah, jadi di sini nanti dia akan mengenerate uh, sebuah VM gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, Pak, kalau kita mau modifikasi memori dan lain-lainnya gimana? Kita bisa edit virtual machine ini.
Nah, ini masih kita bisa modifikasi. Oke. Kemudian saya akan modifikasi untuk CD drive-nya. Nah, kita mau install dengan Windows 10, kita bisa gunakan ISO ya. Jadi nggak perlu DVD, kita bisa pakai ISO. Di sini kebetulan saya udah punya ya. Anda tinggal browse, kalau nanti butuh nanti saya sediakan installationnya seperti itu. Ya. Saya klik OK. Ya, tinggal kita jalankan. Ya, saya akan jalankan virtual machine-nya. Di bawah mungkin akan ada pop-up, ya. Di bawah mungkin akan ada pop-up. Ya, ini biarin aja. Yang artinya instalasinya ini kita lakukan dengan menggunakan memori lebih besar dari alokasi VM Anda supaya lebih cepat gitu ya. Nanti kalau udah silakan klik I finish installing, ya. Nah, di sini ya ada error nih gitu ya. Mencoba untuk startup dari UEFI gitu ya, tapi nggak bisa gitu ya. Karena installer saya mungkin nggak support UEFI. Ya, jadi oke, kita bisa matikan terlebih dahulu. Ya, kita bisa matikan lebih dahulu. Saya akan edit di sini. Kita ubah bootingnya dia eh, dari UEFI ke BIOS. Ya, di option kita cek di advance. Nah, di firmware type di sini kita ganti dari UEFI jadi BIOS. Ya, saya klik OK. Saya jalankan. Oke, dia masuk ke loading screen-nya Windows. Seperti itu. Ya, jadi uh, ya ini nanti next step-nya coba kalian lakukan sendiri. Ya, jadi untuk kalian yang belum pernah uh, install Windows, nah nanti silakan coba mencoba menginstal Windows di sini, gitu ya. Pak, saya mau mencoba operating system yang lainnya. Pak, saya mau coba pakai Ubuntu. Silakan, ya, silakan dicoba experience-nya, ya. Jadi mungkin ini semacam jadi tugas buat kalian. Jadi yang mau nyoba, ya siapa tahu keluar ujian, pertanyaannya gitu ya. Yang nggak mau nyoba, ya nggak apa-apa, saya tidak memaksa gitu ya. Cuman ingat lagi gitu ya, nanti akhirnya kita harus ya kalau ada project, ya salah satu stepnya adalah ini. Seperti itu. Oke. Okay? Kurang lebih itu mungkin untuk pertemuan minggu kedua ini ya, saya tidak terlalu panjang. Ya, ini sudah terlalu panjang rasanya, udah hampir 50 menit. Jadi ya silakan dilakukan gitu ya. Nanti installer saya coba share di grup Discord mulai dari installer Windows sampai installer VMware-nya. Nanti coba akan saya carikan yang versi yang paling baru. Seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ke grup Discord kita diskusikan di sana. Oke. Terima kasih ya, sampai jumpa minggu depan ya.